Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka. Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar. Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil. Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Terbukti, Mang Iwan, terbukti. Apa sih Mang ini maksudnya? Pokoknya terbukti. Iya, apa yang terbukti? Ntar dulu, sabar. Saya ngopi dulu. Ih. Sok, apa yang terbukti? Lihat video ini. Kamu minta upah, diperjuangkan. Tapi disuruh milih partai, kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta ketika di PHK besar-besaran, karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Jika kamu kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Itu, Tuh, si bewok uban itu. ya kan? Ya, terus kenapa? Coba perhatikan. Orang kalau misalnya partai pengen dapat suara di pemilu, biasanya kan mereka tuh kampanye. Caranya dengan merayu, membujuk, atau jelek-jeleknya menyuap lah, nyogok gitu. Tapi partai butuh ini beda. Letak bedanya di mana, Mang? Iya, dia butuh suara, tapi tidak dengan kampanye, dengan membujuk atau merayu. Justru dengan cara mengancam, memaksa, dan merendahkan. Coba jelaskan lah, Mang, biar lebih paham. Ya, lihat aja tadi video tadi. Iya, kan saya udah lihat. Bagaimana dia memaksa para buruh untuk mencoblos. Iya, emang ada kesan memaksa sih. Nah, coba. Tadi dia bilang, mau naik gaji, mau naik upah, tapi nggak mau nyoblos partai butuh. Oh iya. Untuk urusan PHK massal, mau dibantu, tapi nggak nyoblos partai butuh. Langsung ujungnya direndahkan. Emang siapa kau, kan gitu. Kirain nanya nama. Jadi secara garis besarnya kayak gini. Buruh itu siapa sih? Buruh itu apa sih? Gak ada apa-apanya kalau nggak ada gua, gitu mungkin ya kan? Oh, itu maksudnya. Iya, mau naik gaji, mau naik upah, gua yang mengusahakan. PHK, ya kan? Minta tolongnya sama gua, ya walaupun jarang terjadi sih yang PHK ditolong sama dia. Oh, iya, kalau itu saya setuju. Tapi intinya dia itu anomali untuk sebuah partai. Bukannya nyogok, malah narikin iuran dari para buruh untuk dapat suara. Nah, yang Mama bilang terbukti itu apa? Oh, yang terbuktinya kemarin omongan saya yang di video sebelumnya, bahwa para buruh itu selain uangnya yang diambil ya sebagai iuran, suaranya pun diambil, dipaksa untuk apa? Nyoblos dia di pemilu nanti. Kan benar-benar memanfaatkan, benar-benar dimanfaatin itu buruh sama dia untuk kepentingan apa? Kepentingan pemilu. Nah, kalau dia menang di pemilu, yang masuk ke parlemen siapa? Dia. Pening kalau inget sama buruh yang udah nolongin dia naik ke parlemen.
Keterlaluan kalau nggak inget Mamang. Ini ada satu video lagi nih, Mang. Oh, video apa, Bang Iwan? Nih, coba deh videonya. Mana? Tapi nggak masuk akal. Industri kecap dan roti mau dimatiin sama Deddy Mulyadi. Industri sampo, Epson, Panasonic dijagain. Upahnya lebih rendah dari pabrik kecap dan pabrik roti. Oh, itu. Iya itu, Mang. Tolong dijelaskan lagi, Mang. Apa maksudnya itu dia? Ya kan udah jelas itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi ceritanya saya ini nggak nangkep, Mang, apa maksudnya. Aduh, ini sungguh si Wokban menyusahkan. Wokban? Apa Wokban? Bewok uban maksudnya. Oh, menyusahkan di mana aja, Mang? Ya gimana nggak menyusahkan, dia ngomong pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi harus diterjemahkan. Iya, di translate gitu. Kalau kata nyanyi mah pales. Dia ngomong aja pales, apalagi kentut. Nggak lari ke Jadi intinya mah dari yang dia omongin tadi ya, pertama masalah apa? Masalah UMSK ya katanya sudah direvisi sama KDM. Padahal yang saya tahu KDM tidak merevisi ya. Tolong nih koreksi kalau saya salah. KDM tidak merevisi, KDM langsung menyetujui meng-ACC apa-apa yang diajukan oleh pemerintah dari kabupaten kota gitu ya, tidak direvisi, tapi kata dia direvisi katanya. Dan revisinya itu justru malah menimbulkan keresahan lah ibaratnya gitu. Karena apa? Nah, dia bilang karena masa gaji pabrik kecap dan roti katanya lebih tinggi daripada gaji PT Sumsang. Samsung. Iya itu PT Elektronik. Jadi kalau kata dia seolah-olah dia itu kayak membela pengusaha lokal gitu ya kan. Katanya KDM ingin mematikan pengusaha lokal kalau kata kayak gitu katanya gitu. Karena gaji karyawan perusahaan lokal lebih tinggi daripada perusahaan asing. Kan dia bilang begitu ya. Iya, seolah dia khawatir perusahaan lokal bangkrut. Nggak mikir. Emang gimana tuh, Bang, seharusnya? Ya sekarang begini, Bang Iwan ya. Pertama, untuk gaji perusahaan asing, kenapa tidak terlalu tinggi kayak perusahaan lokal? Karena untuk mendirikan perusahaan asing itu, untuk izin mendirikan perusahaannya itulah jauh lebih mahal. Nih lihat, jauh lebih mahal soal surat izinnya daripada perusahaan lokal. Begitupun dengan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajaknya juga lebih mahal. Nih lihat. Ya di pause kalau perlu, kalau mau baca. Apalagi kalau ditambah dengan beban gaji karyawan yang tinggi, yang besar. Atau makin berat beban perusahaan asing. Masalahnya kita harus menjaga investasi asing itu. Karena apa? Karena rentan pindah. Sekali aja mereka merasa tidak nyaman, mereka akan pindah cari negara lain yang tidak banyak tek-tek bengek. Iya benar. Iya, yang birokrasinya mudah, yang buruhnya murah. Pindah mereka cari tempat lain. Jadi bukannya tidak dipikirkan, itu semua dipikirkan. Ya kan tinggal nyariin KDM dia, Bang. Nah, ditambah lagi kalau masalah kecap, masalah roti, itu kan masalah konsumsi sehari-hari. Iya. Ya orang bisa beli kecap tiap hari, tapi mana ada orang beli TV tiap hari. Ayo beli kecap juga nggak tiap hari, makan menunya ganti-ganti atuh. Ya ada. Tiap hari beli kecap. Ya itu kan tukang soto beli kecap tiap hari, tukang bakso beli kecap tiap hari, tukang sate beli kecap tiap hari, tukang kecap beli kecap tiap hari. Oh iya juga ya. Tapi itu masa tukang kecap beli kecap? Ya iya, kalau dia nggak beli kecap dia mau dagang apa tuh, Mang Iwan? Tapi lihat tukang TV, tapi lihat TV, nggak ada orang beli TV tiap hari. Malah tukang TV-nya aja nggak beli TV tiap hari. Ya iya ya, nggak akan ada yang beli TV tiap hari. Ya nggak ada lah. Atau kalau mau ada TV yang dibeli tiap hari, bikin TV rasa kecap, Mang Iwan. Nih, lihat nih, tonton sampai habis ya. Ternyata Bang Panji ini anak abah banget. Sampai mikirin gimana tuh Pak Anies. Bingung gak punya panggung katanya. Tonton sampai akhir ya. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, gak punya panggung.
Dia punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, dia yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang, kan datang. Penganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur. Tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, jadi dia nggak relevan loh nanti. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Dan kalau misalkan, oh gimana kalau kayak Pak Wiryawan aja bikin YouTube, ya. Tapi kemudian lu lepas dari konteks politiknya. Kalau lu jadi YouTuber, lu populer, tidak cukup untuk kemudian bisa ikutan pilpres karena lepas konteks politiknya gitu. Seperti yang gue bilang, jadi presiden atau menjadi gubernur atau apapun nggak cukup bahwa lu disukain sama rakyat, disukain sama politisi. Dan kalau menjadi YouTuber itu susah terjadi. Kalau lu masih punya keterlibatan politik, ya lu jaga. Ya, karena akan membuat lu untuk menjadi politisi lain, Betul. bukan rakyat. Betul, itu politisi. Damn, bro. Damn. That's the real truth ya. Yes, it is. This is the world of the elite. They're just living in their world. Ya, Ayo sia, beakta si Panji kemudian ditelanjangi oleh warga Jawa Barat. Kenapa? Nggak sudi Pak. Orang yang tidak berbuat apa-apa di Jawa Barat lalu menyerang orang yang sedang dan sudah berbuat banyak untuk memperbaiki Jawa Barat. Dari banyak halnya. Ya, apalagi kelihatan sekali emosionalnya. Tujuannya kepada KDM nih. Lalu dia katakan Deddy Mizwar jadi gubernur Jawa Barat, mantan katanya. Kemudian siapa lagi tuh? Yang artis tuh disebutkan ngaran Dedi, berujung kepada Deddy Mulyadi, gubernur YouTube, artis YouTube. Nyinyir. Kelihatan. Anda bermotif ngomong seperti itu Pak Panji ya. Dan motif Anda bukan baik. Kalau motif Anda baik, kita terima, mengkritik mah oke, sah, dilindungi kok. Tetapi kalau niatnya bukan untuk memperbaiki Jawa Barat, maka kita akan lawan Pak Panji ya. Satu kali lagi, kalau Anda berada di pihak netral, mengkritik untuk memperbaiki Jawa Barat, kita akan dukung Pak Panji. Tapi kalau jelas Anda posisinya seperti apa, dan menyerang bukan untuk memperbaiki Jawa Barat, kita akan berada di barisan terdepan Pak Panji untuk menghalau Anda. Catat itu baik-baik. Ya. Kita coba tengok nih beberapa reaksi masyarakat yang keras, tajam kepada si Panji. Manusia nggak jelas. Uruskan tuh. Jengtor aja nggak beresan si Panji itu tuh. Kan tidak menerima maafnya si Panji tuh. Proses hukum adat itu akan berlanjut. Kayak udah nggak kehilangan materi si Panji mah. Kecuali ngomong-ngomong yang menurut kepala dia benar. Padahal harus diverifikasi. Ya. Pokoknya kalian mesti lihat deh videonya Gibran ngerespon roastingan Panji di acara mensreanya. Warga, sumpah ya, gua kesel banget nih sama satu orang ini. Pokoknya kalian mesti lihat deh videonya Gibran ngerespon roastingan Panji di acara mensreanya. Jadi di awal videonya itu Gibran nulis tuh kata halus. Nah itu menurut gue Gibran tuh pengen ngomong nih ke si Panji, ini loh Ji, sindiran halus buat lu. Nah setelah itu kan Gibran melakukan kegiatan nih seperti biasanya sambil lagunya tuh lagu si Panji yang Melayu itu loh. Nah dari situ menurut gue Gibran tuh pengen ngomong gini, oke Ji, kritikan lu udah gue terima, roastingan lu juga udah gue dengerin, tapi itu nggak bikin gue terganggu sama sekali, kerjaan gue juga nggak terganggu, posisi gue juga nggak terancam, gue sih santai aja, gue juga woles-woles aja, bahkan gue ngehargain karya-karya lu, dan menurut gue lu tuh lebih berbakat jadi penyanyi rap deh. Nggak dengan Gibran bikin video nyeleneh seperti ini, justru fokus netizen tuh bakal beralih ke kontennya Gibran dibanding ke konten-kontennya Panji yang ada di acaranya Mensrea. Keren banget sih menurut gue, politikus banget ini Gibran, kawakan menurut gue, dan gak bisa diremehin. Kalau lu bisa lihat mirip-mirip Pak Jokowi lah, tapi versi anak mudanya gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Warga, sumpah ya, gua kesel banget nih sama satu orang ini nih. Selain Said Iqbal, gua sebel nih sama si ini nih, yang bernama siapa? Sumarna siapa? Orang luar Jawa Barat yang mencari nafkah, mencari makan di daerah Jawa Barat untuk ngempanin anak bininya gitu ya. Tapi omongannya nih, lihat.
apa yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi, dia datang nih, ada sekian, misalkan dikasih tahu, oh di sana warga miskin lagi ada penganiayaan, dia datang kasih bantuan. Itu kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan. Jadi ini kepala daerah atau seorang raja, kita bingung. Gini nih, kalau otaknya didengkul, ya. Kalau otaknya, pikirannya itu cuma duit, gaji gua naik aja sesuai yang gua inginkan begitu kan ya. Jadinya buta. Kagak bisa ngelihat, mata lu dan pikiran lu kagak bisa berjalan, stuck di situ-situ aja. Kalau kata gua ya itu memang kerjaan kepala daerah, ya. Kerjaan kepala daerah itu kan memang membantu orang yang sedang kesulitan, orang miskin, rakyatnya yang kesusahan, rakyat yang terkena musibah. Itu kan memang kerjaan kepala daerah. Kerjaan kepala daerah itu tidak hanya selalu mementingkan golongan-golongan tertentu, ya. Tapi lebih utamanya mementingkan kepentingan masyarakat banyak, Pak. Makanya cuci dulu dah sono otak lu, biar bersihan dikit begitu ya, sama hati lu tuh sekalian lu cuci. Rendam di kembang 7 rupa sekalian biar bersih. Menurut saya ya asik ngonten Deddy ini, asik ngonten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi. Jadi isinya gubernur itu konten sama ganti nomor HP. Bang Marno, pengen rasanya gua tarik tuh mulut lu, gua perintil, gua ual-ual, gua unyeng-unyeng, terus gua jepretin kembali tuh mulut lu, ya. Asik ngonten. Iyalah, orang hasil dari ngonten itu lumayan kenceng coy, gede, ya. Makanya kan dari asik ngonten tersebut bisa ngebantu banyak orang menggunakan uang pribadi. Regulasi mulu yang lu bahas, pengennya pemimpin itu yang fokus di regulasi, ujung-ujungnya apa, bermain LC. Segala perkara ganti nomor lu permasalahkan. So penting amat lu, siapa lu? Ya? Allah, ya Robi, datang dari luar Jawa Barat numpang cari nafkah. Kelakuan lu kayak begitu lu. Ampun, pergi kagak lu dari sini? Kalau kiranya emang lu udah kagak suka gitu dengan pemimpin di Jawa Barat, udah kagak suka dengan gaji yang lu dapatkan, mendingan lu resign, lu mengundurkan diri, terus lu pulang ke kampung halaman lu, ya. Biar apa? Biar banyak yang ngegantiin posisi lu sekarang tuh, warga Jawa Barat asli, ya. Ribet lu jadi orang, makanya sesekali lu jadi konten kreator juga. Cari sampingan tuh dari konten kreator, ya. Gede coy, duit dari konten tuh, ya. Lebih dari yang lu tuntut. Udah, bye. Saya teringat penyampaian dari saudara kita Bang Rismon Syanipar. Beliau menyampaikan bahwa Polri itu tidak perlu lagi direformasi, tapi dibubarkan. Ya walaupun terkesan hiperbola, tapi menurut saya ya benar juga apa yang Bang Rismon sampaikan itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya memang Polri itu bobrok. Dan bobroknya itu dimulai dari tempat yang parah. Bobroknya dimulai dari hatinya, hati. Ini yang saya masukkan adalah Propam Polri. Itu. Kenapa saya bilang begitu? Saya Kombes Pol Heri Susanto mengalami sendiri. Kasus saya direkayasa. Tidak ada yang disakiti, tidak ada yang saya rugikan, tidak ada yang melapor. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel Patsus selama 5 hari 4 malam. Di Propam Mabes saya dimasukkan lagi ke sel selama 30 hari. Jadi sebetulnya juga penahanan saya ini melewati batas ketentuan. Saya heran nih, sampai separah ini gitu. Kemudian dalam proses penahanan saya ini saya sempat dikeluarkan untuk saya diambil sampel rambutnya. Sampai kepala saya pita ini diambil sampai seakar-akarnya, ditarik. Itu. Mungkin saya diduga pemakai narkoba atau obat-obatan terlarang. Setelah, selama saya di sel, entah di Polda Gorontalo, juga di Propam Mabes, itu keluarga saya tidak pernah diberitahu. Dan saya pun tidak diberi kesempatan untuk memberitahu, menelpon keluarga saya. Jadi tanpa angin tanpa hujan, saya diperlakukan seperti itu. Terus saya keluar setelah 30 hari di sel Propam Mabes. Kalau nggak salah ingat tanggal 19 Februari itu saya di sidang etik. Nah di sidang etik itulah baru saya tahu bahwa
yang memberatkan saya itu adalah saya disangka telah menyetubuhi anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Itu. Dan lucunya lagi di yang mana? Di para hakim sidang ini, itu mereka itu suasananya dari awal sidang, itu dari pagi sampai maghrib, itu suasana mereka seakan-akan sudah menjudge saya bahwa saya yang salah. Jadi selama sidang itu berat sebelah gitu loh. Harusnya dalam sidang itu direkam lah selama jalannya sidangnya biar tahu. Jadi apa-apa fakta-fakta yang ada itu yang seharusnya meringankan saya, meringankan saya itu tidak diakomodir. Gitu. Pembelaan dari pembela saya tidak direken. Lucu ini, lucu. Nah, putusannya adalah saya diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri. Bayangkan. Saya kaget lah. Ya udah, akhirnya saya banding. Mudah-mudahan banding dapat keringanan lah. Kemudian saya telusuri lah. Saya menghubungi ibu dan anak ini. Anak ini saya tanya, apa benar dia menyampaikan itu bahwa saya telah menyetubuhi dia? Anak itu tidak pernah bilang begitu, tidak pernah. Gitu. Jadi dia tidak pernah menyampaikan itu. Gitu. Lebih jauh lagi, saya disampaikan dari ibu ini bilang, ibu ini ternyata telah dipaksa oleh namanya AKBP Busroni, Kasubdit Paminal waktu itu ya. Dipaksa untuk melaporkan saya dalam perkara pidana. Tapi alhamdulillah ibu ini tidak mau. Jadi ibu ini dipaksa dari mulai pagi sampai sore, dipaksa, dirayu, dibujuk untuk melaporkan saya tidak pidana. Alhamdulillah ibu ini tidak mau, bersikeras tidak mau. Dan bahkan lebih jauh, ibu ini akhirnya suatu saat membawa anaknya ke seorang bidan dan memeriksakan anak ini. Ibu ini bilang ternyata anaknya ini tidak apa-apa, baik-baik saja. Gitu. Coba. Oke, berlanjut pada sidang banding. Entah kapan ini sidang bandingnya berlangsung, tiba-tiba pada bulan September saya diserahkan hasil sidang banding. Yang mana ternyata sidangnya itu bulan Agustus. Tidak ada info apa-apa. Gitu. Tidak ada info kepada saya, kepada atasan saya, kapan sidang bandingnya. Tiba-tiba datang keputusan sidang banding yang tetap menyatakan saya dipecat di PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Gitu. Kombes Pol. Apakah ada kaitannya ya? Ini ada hubungannya Irjen Pol Yan Sutra ini dengan Wakapolda Gorontalo yang saat itu jadi Kapolda. Ini Wakapolda Gorontalo saat itu juga mengintimidasi saya. Itu Wakapolda waktu itu yang naik jadi Kapolda itu namanya waktu itu Brigjen Pol Puji Prasetyanto Hadi. Ini juga lucu juga ini beliau ini. Kalau tidak mau dikatakan zolim gitu kan. Bukannya menegakkan kebenaran, keadilan, justru malah mengini saya juga, mengintimidasi saya. Padahal, lucu juga beliau. Saya sama-sama sering sholat di masjid sama beliau. Masa menzalimi saudara seimannya sendiri. Tapi entahlah. Konyolnya lagi, coba saudara-saudaraku. Jadi saya dituduh menyetubuhi anak di bawah umur sehingga saya di PTDH. Konyolnya apa? Saya tidak pernah dibuatkan berita acara konfrontasi dengan anak ini. Itu tidak pernah dihadap-hadapkan gitu loh. Itu menanyakan kepada anak ini apakah benar saya telah melakukan itu pada dia. Di berita acara itu, saya berkali-kali melakukan. Terus tidak ada rekonstruksi.
Tidak ada rekonstruksi. Berita acara rekonstruksi bagaimana saya melakukan. Tidak ada. Bayangkan polisi ini. Polisinya polisi, tapi tidak profesional. Weh. Astagfirullah. Jadi hanya berita acara rekayasa. Berpedoman pada itu saya dipecat. Saudara-saudara. Ya, begitulah. Saya kadang-kadang berpikir, apa saya, gara-gara saya tidak menghadap, tidak membawa sesuatu, apa saya tidak ada backing, gitulah. Berbagai hal dalam pikiran saya. Begitu mudahnya memecat seorang kombes tanpa bukti. Nah ini. Jadi, ya wajar rakyat marah. Kemarin rakyat marah. Itu wajar. Karena memang sudah menyadari begitu bobroknya Polri. Itu saya pernah lihat itu di Bid Propam Polda Gorontalo, kemudian di Mabes, Propam Mabes, itu ada tulisan itu, ada tulisan bertuliskan Propam Benteng Terakhir Pencari Keadilan. Nah itu, ingat itu. Propam Benteng Terakhir Pencari Keadilan. Namun nyatanya, dialah yang merusak keadilan itu. Dialah yang merusak. Jadi jangan heran kalau rakyat itu dizolimi oleh oknum di Polri, ya, karena hatinya Polri aja begitu. Itu diisi oleh oknum-oknum yang bodoh, tidak profesional. Itu. Biayanya berapa per bor, Kasat? 100 sampai 150 juta. 150 juta? 100 sampai 150 juta. Mungkin nggak cukup Bang kalau di atas 100 Bang. Karena itu kadang-kadang ngebor tergantung tanahnya Pak. MCK Maaf ini. ya, kalau satu bor 150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Percakapan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait biaya sumur bor antara 100 juta sampai 150 juta untuk korban bencana di Pulau Sumatera menjadi polemik dan bahan keributan warganet. Sementara Prabowo kaget dan mengatakan murah itu. Gimana kata orang ahli bor air di Aceh? Teman-teman, inilah sumur bor yang saya buat untuk para pengungsi korban banjir di Aceh Timur, ya, tepatnya di Kecamatan Simpang Ulim, Desa Alubuluh 1. Jadi sumur bor ini dengan anggaran kita buat yaitu 15 juta, ya, atau kelengkapannya itu sekitar 18 juta. Itu sudah siap pakai, sudah ada tempat untuk nyuci pakaian, ya, dan sudah ada bak, itu 18 juta. Selamat tahun baru 2021. Hei, terlalu dibesar-besarkan. Wajar namanya juga manula. Tapi kan memang secara mental presiden negara kita masih Pak Jokowi. Nah, ya Allah. Tapi ya yang anehnya, waktu Pak Prabowo salah ucap itu nggak ada yang benerin. Lah kan emang selama ini begitu. Gak ada yang berani. Tapi sayang di sampingnya nggak ada Mas Gibran. Oh, Kalau ada iya. pasti diingetin. Aduh lupa, mereka berdua kan tidak begitu akrab. Pak Prabowo sama Mas Gibran itu ibarat film ya. Itu kayak Upin sama Ipman. Jauh. Satu beda film. Beda negara Beda juga. negara juga. Tapi nggak apa-apa. Ucapan tahun baru, tahunnya malah mundur. Oke. Yang penting negara kita maju. Sarkas lu jelek sih. Ada warga yang mendapat perlakuan intimidatif dikarenakan memposting, memviralkan problem pembangunan. Di antaranya kalau dulu rumah yang buruk, hari ini adalah jalan yang rusak. Ya, Akang tuh namanya siapa? Holis Mukhlisin. Holis Mukhlisin. Alamatnya di mana rumahnya? Desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Kepala desanya siapa? Disebutin namanya? Ya kepala desa mah sebutin aja, gak ada masalah. Memang kepala desa kan harus diketahui orang. Bapak Wahyu. Akang itu konten kreator apa memang hanya karena kecewa saja? Dua-duanya. Terus kemudian apa yang dialami berikutnya? Disuruh menghadap. Akang datang ke rumah Pak Kades. Kan saya mah merasa nggak salah gitu.
Jadi pas dipanggil teh datang gitu. Yang dimasalahin apa Bapak diintimidatif itu? Tidak terima dengan kritik dan saran, terus posting tentang jalan rusak. Berapa lama itu Akang diintimidasi itu? Dari jam 5 sampai hampir isya. Oh, berarti hampir 2 jam. Akang diem aja? Diam aja dah, gak berani dah, banyak orang kan udah. Alasannya apa? Alasan kuat bahwa mereka marah karena postingan itu? Jadi gini Pak, sebenarnya aku juga bingung. Jadi kan saya teh kritik tentang kebijakan kepala desa. Tapi kenapa yang marah dari pihak keluarga Pak Lurah? Justru waktu itu Pak Kadesnya tidak ada di rumah. Oh. Boro-boro menjelaskan tentang detail rincian pembelanjaan dana desa. Baligonya juga tidak ada, Pak. Oh. Mungkin dia tersinggung jadi melakukan tindak korupsi. Emang Akang nuduh dia korupsi? Enggak. Oh, tersinggungnya apa dia? Tahu Pak. Jadi kalau jalan jelek mah biasa gitu loh. Tetapi pengelolaan dana desa yang dianggap menurut Akang tidak transparan menyinggung perasaan mereka. Betul Pak. Ya itu mah gampang, nanti tinggal diaudit aja dana desanya, kemudian diumumin. Saya mengkritik demi kemajuan Desa Panggali. Itu yang menjadi alasan nanti desa itu dibangunkan oleh provinsi agar kita ini biayanya tidak terlalu membengkak tapi hasilnya ingin baik. Sekarang bagaimana hubungan dengan keluarga kepala desanya? Belum Pak, masih dalam tahap proses mediasi antara keluarga yang mengeroyok sareng keluarga anu video Pak. Oh sekarang jadi keluarga yang medionya yang diintimidatif? Iya, istilahnya kebawa. Oh, atau nanti saya undang deh kepala desanya. Nah sekarang Akang berhenti bekerja dong? Sudah hampir 4 hari lah, takut di jalan dicegat. Oh enggak lah, nanti saya kasih tahu nggak boleh. Ya udah Kang, nanti saya bantu untuk modal dagang telurnya, saya bantu 5 juta. Saya kirim sekarang. Biar semangat, udah ada hikmahnya. Nun Kang, sehat selalu. Ini adalah foto KTP Pak Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalian lihat itu baik-baik. Pak Gibran, tahukah Bapak kalau data pribadi Bapak itu udah bocor kemana-mana, bahkan data sensitif keluarga Bapak itu udah bocor separah-parahnya Pak. Bapak lihat ini. Ini adalah foto KTP Bapak. Benar tidak Pak? Sama tidak Pak? Dan ini adalah data keluarga Bapak, data KTP Bapak, data keluarga Bapak lengkap dengan NIK dan kartu keluarganya, lengkap dengan seluruh keluarga Bapak, bahkan ada data Pak Jokowi di situ Pak. Dan kita tahu kalau Bapak itu mencintai istri dan anakmu. Lihat ini Pak, ini adalah data foto KTP dari istrimu, benar nggak Pak? Sama tidak Pak? Dan lihat ini adalah data BPJS semua, data BPJS Bapak, bahkan data anakmu ada di situ. Data Jan Etes ada di situ, lengkap dengan nomor telepon kalian. Dan kalau data nomor telepon itu bocor, maka Bapak, lokasi Bapak itu bisa diprediksi dengan sempurna, Pak. Tuh, Bapak tahukah itu kalau data Bapak itu bocor? Atau orang-orang di bawah Bapak mengatakan bahwa data kita aman, Pak? Data Bapak itu aman, Pak. Jangan-jangan Bapak dibohongi oleh mereka. Data kita itu udah hancur-hancuran, Pak. Dengar jeritan hati negara Indonesia ini, Pak. Dan mohon teman-teman, jangan nanti sampai ada orang yang mengirimkan ayam mati kepada saya. Saya sangat mencintai negeri ini. Dengar jeritan warga negara Indonesia, Pak. Lihat orang tua seperti ini. Bapak ini, ibu ini. Yang mereka semua jadi mendapatkan teror mati-matian setiap hari. Ada puluhan telepon yang mengirimkan kita link, Pak. Karena mereka tahu data kita. Kita itu dijadikan target, Pak. Kita itu selalu mendapatkan berita bahwa ada kehilangan uang. Namun tidak bisa kita meminta tolong ke siapapun, Pak. Jadi lakukan tugasmu, Pak. Banyak orang mengatakan bahwa Pak Gibran itu nggak tahu, nggak ada yang bisa kerja apa-apa. No, saya percaya bahwa Bapak bisa kerja. Bapak jangan diam-diam aja. Bapak keluarkan power Bapak. Kasih tahu ke pegawai Bapak itu di bawah sana. Bapak punya power untuk melakukan tugasnya. Jangan sampai ada lagi kebocoran data itu, Pak. Saya mohon, Pak. Tolong dengar jeritan masyarakatmu. Karena negara Indonesia itu adalah jadi negara penipu, salah satu terbesar di seluruh dunia, Pak. Malu, Pak, karena orang mengatakan negara kita adalah negara open source. Gua, Mr. Bed. Like jika suka, share jika bermanfaat. Sampaikan ke wakil presiden kita yang tercinta, Pak Gibran. See you again in the next video. Bye-bye. Pak, jadi DP 0 rupiah itu kan sebenarnya ada syarat-syaratnya. Ini adalah untuk warga Jakarta berpenghasilan 4-7 juta per bulan, satu keluarga. Ini untuk orang-orang yang
bukan pekerja formal atau pekerja informal, Anda fotografer, Anda YouTuber bahkan. Kalau Anda penghasilan 94-7 ini adalah program untuk Anda. Anda untuk milenials, 30% warga Jakarta yang lagi mikir saya pengen punya rumah di mana. Nah, itu adalah program yang memang didesain untuk warga-warga seperti ini. Sekarang Anda menyaksikan dan Anda lagi mikir saya pengen kawin tapi pengen punya rumah gimana ya. Ini bisa jadi program untuk Anda. Banyak yang mikir ini adalah program, oh, ini nggak masuk akal nih, orang miskin nggak bisa kayak gitu. Saya mengkampanyekan program DP 0 di sosial media. Udah jelas yang disasar itu sebenarnya siapa. Saya teh kritik tentang kebijakan kepala desa. Tapi kenapa yang marah dari pihak keluarga Pak Lurah? Jadi yang Bapak kritik itu jalan goreng, dianggap kepala desa tidak punya kemampuan untuk membangun gitu loh. Tapi yang marah dari pihak keluarganya. Justru waktu itu Pak Kadesnya tidak ada di rumah. Oh, yang gitu kan tinggal Pak Kades yang jelasin memang anggarannya nggak ada. Atau ditunjukin, tinggal nunjukin aja ini anggaran dari dana pusat, dana desa, ini sudah dikerjakan di sini, ini anggaran dari provinsi sudah dikerjakan di sini, dari kabupaten sudah dikerjakan di sini. Karena luas jalannya sangat luas sehingga belum bisa selesai semuanya, kan tinggal dijelasin gitu. Baligo APBDes-nya juga Pak nggak dipasangin. Boro-boro menjelaskan tentang detail rincian pembelanjaan dana desa. Baligonya juga tidak ada Pak. Oh, jadi Akang itu mengkritik karena dana desa itu peruntukannya tidak pernah dijelaskan. Ya, jadi nggak tahu Pak, rakyat semuanya nggak tahu, nggak saya saja. Oh, yang menjadi fokus mereka marah sama Akang apa? Yang mereka sangat berat atau sangat kecewa terhadap postingan itu? Mungkin dia tersinggung, jadi melakukan tindak korupsi. Emang Akang nuduh dia korupsi? Enggak. Oh, tersinggungnya apa dia? Jadi merasa dia itu disudutkan korupsi sama saya, padahal kan saya tidak ada niatan, malahan saya tidak ada kehul gitu sama, apalagi sama kepala desa kan. Artinya mereka tersinggung berat itu bukan persoalan posting jalan jelek, tapi persoalannya merasa disudutkan terhadap pengelolaan dana desa sehingga mereka merasa dituduh korupsi. Ya, betul Pak. Ya itu mah gampang, nanti tinggal diaudit aja dana desanya, kemudian diumumin. Setuju Pak. Kami diperhatikan oleh pengurus yang di atas tidak sama sekali. Saya ingin bercerita tentang hal yang pernah saya alami. Pernah jadi pengurus serikat terdiri dari 9 orang. Saya adalah posisinya di bendahara adalah sebagai sekaligus tim yang ketika berdialog atau argumen dengan perusahaan mengajukan pengajuan adalah kami. Dan setiap kami berdialog ataupun mengajukan tuntutan-tuntutan hak kami dengan perusahaan, selalu kami bercerita tentang tuntutan hak dan kami tidak pernah menyampaikan kewajiban. Kenapa tidak pernah kami sampaikan? Sengaja karena kalau kami sampaikan tentang kewajiban, dikhawatirkan perusahaan tahu kelemahan-kelemahan kami sehingga mereka bisa mematahkan argumen kami. Jadi kami bercerita tentang hak. Kemudian setiap seminggu sekali kami berkunjung ke pengurus cabang dan di sana kami dikasih motivasi, dikasih semangat, bahkan dikasih rumus-rumus, dikasih jurus-jurus bagaimana cara berargumen yang tepat sehingga bisa melumpuhkan perusahaan. Sehingga tuntutan kami dikabulkan. Ternyata karena kami selalu demo dan tentang hak akhirnya perusahaan di titik mungkin lelah tidak ada titik temu. Akhirnya perusahaan itu tutup dan dijual. Lantas apa yang dilakukan terhadap kami? Sebagian karyawan setelah dijual dan libur sebulan kemudian beroperasi kembali dengan nama yang berbeda. Karyawan yang lain yang tidak menjadi anggota serikat dipekerjakan kembali. Dan kami yang menjadi pengurus dibuang paling duluan karena dianggap sampah atau mungkin dianggap racun kalau sampai kami masih ada di sana. Kemudian apakah kami diperhatikan oleh pengurus yang di atas? Tidak sama sekali. Kami telan derita ini. Jadi menurut saya, bagi Anda yang ingin jadi anggota serikat atau buruh, sudahlah. Untuk saat ini kurang tepat. Jadi sekali lagi, yang salah bukan organisasinya, yang salah adalah penggunaannya. Karena serikat pekerja visi misinya itu jelas sebenarnya. Harusnya memajukan perusahaan secara bersama-sama. Dan setelah maju, perusahaan ada perhatian ke karyawannya. Harusnya itu. Jadi bukan tentang selalu nuntut hak sementara kewajibannya tidak dijalankan.
Sekali lagi mohon izin, tidak bermaksud menjelek-jelekan serikat, karena serikat itu organisasi yang visi misinya jelas, cuma tidak tepat atau tidak berjalan sesuai dengan visi misinya. Jadi oknum yang melaksanakan yang memang mencong atau menyimpang. Gua tuh bingung ya, kenapa kalau urusan geng Solo semuanya tuh susah banget. Tapi giliran lawan politik, gercepnya luar biasa. Kayak monyet dikasih pisang. Terus rakyat disuruh percaya terkait penegakan hukum di Indonesia. Kan tai namanya. Apa yang lo pengen sampaikan ke Wapres Gibran? Jadi susah. Sampai balikin topi lo dia. Masalahnya. Ke Wapres Gibran. Saya cuma bercanda. Serius lo? Enggak, karena bercanda dengan... Gini. Ini yang mau gue sampaikan ke Wapres Gibran. Bro, kalau kesel, losin aja, gak usah diarah. Losin aja. You know what I'm talking about, you know what I mean. Kalau kesel, losin aja. Kasih tahu aja kenapa gue nggak dikasih tahu pakai kemeja putih, gue tidak pakai batiknya. Kasih tahu dong warna dasarnya apa, merah sendiri nih gue. Losin aja bro, jangan diam-diam, marahin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh bingung ya. Aku dilantik untuk bela negara periode 2025 sampai 2030 di bidang kreatif, which is memang bidang aku, yaitu di bidang kreatif. Dan emang aku juga kebetulan kuliahnya juga di SIKOM, yaitu Public Relation. Dan it's my passion, ya kan. Dan masuk ke dalam situ, it's not that easy. Kalian dipilih dulu, and pasti dites dulu, and pasti you do something like a presentation gitu. Jadi kalau aku dipilih, kalian kehujat. Jadi ketika pemilihan itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa yang dipilih dan terpilih. Pasti ada pertimbangan dari Pak Bidang Ketua, dari bapak-bapak yang lain, dan aku juga terima kasih sama Bang Sunan sudah menyematkan nama saya di dalam Abdi Bela Negara, karena periode 2025-2030. Karena ini tugas yang mulia menurut saya ya. Dan saya tidak digaji sepeser pun. Kalau kalian berpikir saya bagaimana, saya akan buktikan dengan kerja keras saya. Itu aja. Sumpah ini kocak banget, wajar aja banyak koruptor yang muslim ini. Ketua PBNU sebut menyogok untuk meraih hak hukumnya diperbolehkan para ulama. Sekarang pertanyaannya, ulama yang mana? Ulama yang Zionis ini yang kalian maksud? Ya tapi gimana, no wonder lah kalau NU main-main aja sama Zionis. Iya, ulama yang kalian maksud itu ini. Iya, saya tanya, udah jelas-jelas salah, dibenarkan begitu. Kegiatan sogok menyogok, suap menyuap itu haram. Kalian lihat nih, ada kebijakan yang batil. Kita sogok supaya mendukung kebijakan kita. Tapi kalau kebijakan ini sah, lalu kita mendorong masyarakat untuk mendukung ini, ya ini bukan sogokan. Lu yang gila kocak. No wonder aja kalian diam dengan kasus ini, sudah disogok. Korupsi kuota haji, kalian diam, sudah disogok. Korupsi pengadaan Al-Quran, kalian juga diem, sudah disogok. Pencabulan di pesantren, kalian juga diem, kalian bilang itu dibesar-besarkan. Tapi ketika Trans 7 mengatakan fakta, boykot, demo berjilid-jilid kalian. Gak ada sogok menyogok, suap menyuap itu haram, kecuali lo ikutin ulama Zionis. Iris kuping saya ngomong fakta atau enggak. Kenapa hiburan masyarakat kelas bawah itu pasti identik dengan berisik? Bener ya? Gue gak ada masalah. Kalian tahu Om Telolet Om? Di sini ada yang di Jakarta kan? Tahu Om Telolet Om gak? Sebelum kita ke Sono Horek, tahu Om Telolet Om? Itu ada bus, dia mencet gitu.
Habis itu ada anak kecil di sampingnya kayak bener ya? Bener ya? Itu om tolelot om tet tolololot ada iris kuping saya ngomong fakta atau enggak? Pasti anak-anak yang joget-joget di om tolele om, tidak ada anak-anak dari suku yang tinggal di Pik 2. Jujur, apakah ada yang namanya Kevin di situ? Apakah ada yang namanya Andreas di situ? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka main Nintendo Switch. Aku, levelku udah di sini. Levelku udah di sini. Dan kau, levelmu masih di... Ayo kawan-kawan, tap-tap layar kawan-kawan, kali 2 kawan-kawan. Orang baik, terima kasih orang baik. Ayo kawan-kawan, kali 2 kawan-kawan. Sambil pansos memaki-maki, lalu sanggup menghina. Tapi walaupun kita beda level, kau harus kukasih pelajaran. Percayalah. Saya minta sama pendeta untuk naik ke sini hari ini dan memimpin doa. Tapi sebenarnya saya baru tahu kalau dia selingkuh sama istri saya. Nikah sekarang. Iya, saya lihat sendiri pesan WhatsApp kalian berdua bajingan. Sudah, jangan begini, kasih saya mic-nya. Jangan sentuh saya. Pembunuhan karakter itu hanya bisa dilakukan ketika karakter yang dibunuh adalah kosmetik, oke? Tapi kalau karakter yang ada itu otentik, you cannot kill an authentic karakter. You cannot kill. Itu tadi karena memang otentik aslinya gitu, mau diapain gitu. Jadi tapi kalau itu sifatnya kosmetik, kalau bisa dihapus cepat itu. Jadi itu tadi yang Panji ngomong. Ketika yang dikerjakan itu hanya untuk mendapatkan respon positif, it won't stay long. Tapi kalau yang dikerjakan itu memang otentik dari dirinya dan konsisten over time, yang akan ada masalah. Jadi I'm not so worried gitu, Panji, tentang yang begini-begini. Kamu sempat tergoda tapi? Tergoda buat apa tuh? Ya, pengen lebih lanjut kayak gitu? Oh, enggak lah. Enggak ada perasaan apa-apa. Enggak. Cuma ya namanya cowok dideketin, digandeng, ya udah. Iya, maksudnya masih single juga kayak gitu ya? Iya, maksudnya masih single juga, jadi aku lebih ke cari yang terbaik aja sih, Dok. Complicated ya. Makanya jadi anak muda pergaulannya kayak gitu sih. Ya tapi susah ngomong juga, kamu kan masih single ya? Iya, Dok. Masih single ya. Kalau Ayah nonton ini, apa yang pengen kamu sampaikan dengan Ayah? Buat Ayah, maaf kalau misalnya jadi salah paham atau gimana, tapi dengan rendah hati aku mau minta maaf aja sama kamu. Semoga bisa lapang dada dan maafin aku. Julep sering cerita nggak curhat tentang kehidupan pribadi dia ke kamu? Oh, enggak sih. Itu yang fotoin kamu siapa sih? Fotoin harusnya Jaki ya, harusnya itu. Harusnya yang fotoin Jaki itu. Kalau kalian kumpul bertiga kayak gitu, punya ngomongin apa sih emang? Kan ini kan circle yang menurutku agak nyambung ya. Satu anak muda 20 tahun, suka hobi tinju. Ya. Kalau Zaki siapa? Zaki apa? Umur berapa? 20 tahun juga. 20 tahun juga? Ya. Pekerjaan? Dia kayaknya sekarang lagi skripsi deh. Lagi skripsi, kuliah ya, anak kuliah. Satu lagi Jule, ibu 3 anak loh. Iya. Kan agak circle-nya agak sedikit beda ya. Kalau kalian kumpul ngomongnya ngobrol apa ya? Ngobrol random aja sih. Kayak ngobrol pada umumnya temen gitu. Jule itu orangnya seperti apa sih? Kan aku nggak kenal soalnya orangnya. Baik sih, Dok, tapi karena kita temennya udah lama ya, jadi aku ngerasa ya baik sebagai teman aja. Berapa lama sih kamu temenan dengan dia? Kalau kenalnya kayaknya udah tahun deh. Nggak lama-lama banget lah. Oh, itu nggak lama ya? Jadi sering keluar. Berarti kamu dari dia masih suaminya Dehun sering keluar? Enggak. Kalau misalnya pas dia masih suaminya Dehun kayak bertiga sama Ayah. Oh, bertiga dengan Ayah? Kadang berempat juga sama temen ini. Kamu pernah pergi berdua dengan Jule? Ayo ngaku. Enggak. Pergi berdua aja? Enggak. Kalau ketemu kayak gitu punya siapa sih yang ngajak? Kamu yang ngajak atau dia yang ngajak?
Waktu itu sih dia yang ngajak sih. Dia yang ngajak. Iya. Kalau ketemu kalian ngapain? Kalau ketemu ya udah makan. Nongkrong. Enggak sih, makan aja, makan muter-muter balik gitu. Muter-muter mana nih? Muter-muter ini apa? SCBD. Oke, anak muda ya jadinya. Ya memang kamu masih muda ya. Masih muda dong, masih muda. Kena mental. Emang dia nggak sibuk ya? Dia kan ibu 3 anak. Mungkin aku kurang tahu ya, tapi aku nggak tahu sampai sedalam itu. Cuman waktu itu mungkin waktu luang aja, lagi waktu luang. Ketika partai buruh berkuasa, pasti upah layak, kemudian lingkungan hidup dan HAM serta jaminan sosial prioritas. Oke, tapi kalangan Pak, pengusaha gimana sih sekarang? Kalau kalangan pengusaha merasa, lo ini kok kos terus, mau bayar iuran ini, Iya bayar dong. iuran itu. Ya kalau partai buruh berkuasa dia akan bilang, lo berbagi dong, lo udah untung, lo lihat pertumbuhan ekonomi, semua ke kamu. Kamu bisa beli apartemen, kamu bisa beli mobil. Kayak saya kelas menengah, saya nggak mau pura-pura. Ya. Saya bisa beli mobil, saya beli apartemen. Tapi anggota saya punya kawan-kawan di buruh, untuk makan aja dia susah. PHK seenaknya, pesangon kecil, upah nggak naik 3 tahun, kan nggak adil. Maka ketika partai buruh berkuasa biasanya, termasuk Sosial Demokrat, kebijakannya akan memang terlalu ke kiri tengah. Oke. Dia akan menjaga keseimbangan. Nggak mungkin juga pengusaha dihantam. Siapa yang mau Kabur usaha nanti kabur, investor. investasi kabur, yang domestik pindah, nggak mungkin. Tapi dia akan bilang, lo untung, kau boleh kaya, bahasa saya. Oke. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinin kita. Itulah pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Saya tantang kalian, jangan coba-coba adu nyali nyebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kiai Haji Imam Anas LC sebagai Ketua Laskar Para Putih Indonesia Provinsi Jawa Barat mengambil sikap atas ucapan-ucapan yang dilakukan oleh saudara saya dari Malang yang menyatakan dan menangkan Gubernur kami yang selalu menghormati, yang kami kagumi, yang selalu memperhatikan masyarakat Jawa Barat. Dengan ini, Laskar Merah Putih Indonesia Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap bahwa ucapan-ucapan yang dengan itu sangat menggugah kami dan menentang jawab terhadap gubernur kami terima sebagai Laskar Merah Putih Indonesia di mana Anda berada. Kita siap bertemu dan berdoa dimanapun, baik di Provinsi Jawa Barat ataupun dimanapun. Lokasinya di mana, titiknya di mana, kita diskusi, kita argumen. Oke, Anda telah membangunkan harimau yang sedang tidur. Selama ini Laskar Merah Putih Indonesia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan hukum, tetapi gubernur kami yang sangat kami hormati atau itu saja dari saya. Terima kasih. Saya katakan oleh saya di bawah sebagai presiden buruh Indonesia. Di mana Anda berada, kita akan dengar. Wassalamualaikum. Sherliana Vita punya main utang sama bantuan? Kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya, di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Kalian udah lihat kan video tadi? Nah, belakangan ini rame nih pernyataan dari Sherliana Vita yang mempertanyakan logika negara. Katanya kalau donasi asing ditolak saat bencana, tapi kenapa utang asing diterima? Di mana logika publik? Kalimat itu terdengar manusiawi. Tapi justru disitulah masalahnya Mbak Shirley. Yang jadi pertanyaan adalah, ini benar soal kemanusiaan atau justru logikanya yang terlalu lompat jauh? Mari kita bahas. Pertama, menyamakan donasi bencana dengan utang negara itu cacat logika. Donasi adalah respon darurat kemanusiaan, sementara utang negara adalah instrumen fiskal jangka panjang lewat APBN, hukum, dan juga persetujuan DPR. Menyandingkan dua hal ini seolah satu kategori adalah false equivalent. Ibaratnya nih, nolak ditraktir orang asing di jalan, tapi ambil KPR ke bank. Lalu dibilang nggak konsisten. Padahal konteks, tujuan, dan resikonya beda total. Kedua, donasi asing itu bukan cuma soal uang, Mbak Shirley. Ada soal koordinasi, ada distribusi, ada transparansi, ada keamanan, ada kedaulatan. Sebagai negara, mereka wajib pastikan bahwa nggak ada penumpang kepentingan intelijen atau pencitraan asing di wilayah bencana. Jadi ini bukan soal harga diri presiden,
tapi tata kelola negara di saat krisis, Mas Herli. Terus yang ketiga, framing soal negara nggak peduli kemanusiaan. Kalimat misalnya menunggu berapa banyak jiwa lagi, membangun kesan pemerintah dingin, negara lamban, presiden egois. Padahal faktanya, TNI, BNPB, Basarnas, APBN, dan bantuan domestik bergerak duluan. Dan lo tahu itu, bantuan asing bisa dibuka tapi bertahap dan bersyarat, bukan karena tekanan emosi publik. Terus yang keempat, yang justru aneh dan poin ini justru sering dilupakan oleh banyak orang termasuk Sherly adalah baik Prabowo maupun Furbaya Yudisadewa sebagai Menkeu sudah berkali-kali menyampaikan negara kita mampu. Ada sekitar 60 triliun hasil efisiensi negara yang ditetapkan sejak awal pemerintahan. Artinya secara fiskal kita nggak langsung bergantung pada donasi asing. Pertanyaannya, kenapa fakta ini nggak pernah disebut? Kenapa justru dilupakan? Pura-pura lupa atau memang berita baik itu nggak cocok dengan narasi yang kalian bangun? Masalahnya bukan boleh atau nggak boleh donasi asing. Masalahnya adalah logika yang menyamakan donasi bencana dengan utang negara dan mengabaikan fakta bahwa negara kita sedang mampu dan sudah disiapkan untuk mampu. Itu cacat logika. Kalau negara sudah punya kapasitas tapi tetap dipaksa terlihat lemah, itu bukan empati, itu manipulasi emosi banyak orang. Gitulah kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Dosen ilmu politik UI ngomong kalau Indonesia sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk bubar bukan karena miskin, tapi hilangnya kepercayaan publik. Jadi pernyataan ini disampaikan dalam diskusi yang ditayangkan melalui kanal YouTube dan beliau secara tegas menyampaikan bahwa krisis kepercayaan itu faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Kepercayaan terhadap pemerintah itu akan menjaga stabilitas negara. Masalahnya adalah kepercayaan tersebut sudah tercoreng. Kita ibaratkan seperti keluarga yang dapat bertahan dalam keterbatasan ekonomi karena saling percaya. Namun ketika kepercayaan itu hilang, maka rumah tangga itu bisa runtuh. Ia melihat banyak banget sumber daya alam di Indonesia yang tidak dimanfaatkan secara baik karena banyak banget orang yang terdidik dan nganggur. Jadi kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya alam ini tidak terrealisasi. Kemudian komunikasi pemerintah terhadap masyarakat itu perlu diperbaiki, termasuk arah politik yang bisa dipahami publik lebih jelas. Baginya pada saat ini, Indonesia sudah memenuhi syarat buat bubar karena kepercayaan runtuh. Apapun yang dikatakan oleh pemerintah pasti tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan dia meyakini bahwa pada saat ini masyarakat di berbagai daerah sudah banyak berpikir untuk berpisah dari Indonesia. Dan yang lagi disorot baru-baru ini seperti di Aceh, mereka menyebarkan bendera bulan bintang di tengah krisis menunjukkan betapa tidak percayanya mereka kepada pemerintah. Demo nanti dilanjut habis lebaran ya. Takut mungkin ya, takut THR-nya nggak turun. Alah, bapak ini yang ngaku orang miskin katanya ya. Ada habis lebaran, kita tunggu Pak demonya Pak. Oke, mudah-mudahan demonya damai ya. Bajar KDM. Hidup Jabar Istimewa. Guys, kalian lihat video ini? Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Video ini? Setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk. Raja Suli akan cabut izin 20 perusahaan. Ingat kasus tambang nikel di Raja 4? Kemarin juga katanya dicabut. Cabut apa aja? Cabut nih, dikasih izin operasi lagi. Jangan sedang dulu. Ini kita lagi rame aja. Ntar kalau kita semua udah lupa sama kasus ini, ya kita lihat aja nanti. Oh, pada bilang Bapak harusnya mundur gini-gini. Guys, ingat kasus kemarin? Uya Kuya, Ahmad Saroni, Eko Patrio, Nafa Urbah. Ingat yang katanya bakal dinonaktifkan? Ternyata itu cuma buat tenang-tenangin orang demo. Katanya dinonaktifkan. Iya, nonaktifnya cuma 3 bulan sama 6 bulan. Jangan lupa, di situ banyak sekali yang bersandiwara. Tapi, buat Pak Menteri Kehutanan, Bapak jangan pikir saya lagi belain Bapak. Bapak harusnya mundur, Pak. Kalau Bapak punya malu, Bapak mundur, Pak. Mundur kemana? Ya mundur ke belakang, Pak. Maju ke depan, ke samping geser, ke atas diangkat, ke bawah saya banting, Pak. Video ini bukan buat belain Bapak. Saya nggak yakin Bapak bisa ngejagain hutan Indonesia, Pak. Bapak ngejagain rambut Bapak aja nggak bisa. Lihat aja tuh rambut depannya udah kebabat abis. Gue lupa di negara mana yang ada banjir. Korbannya nggak sebanyak kejadian di Sumatera aja. Menterinya mundur sendiri. Tahu malu dia soalnya. Cuma di Indonesia udah kejadian sampai kayak gini. Menterinya masih petantang-petenteng. Malah pas kesana mulutnya enteng banget bilang, kita mendapatkan momentum yang baik. Wah Pak, Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru ya. Semua mata. Bapak coba ngomong kayak gitu sama orang yang kehilangan rumah, anak, istri, segalanya. Saya yakin gigi Bapak digosok Pak pakai gelonggongan kayu yang diameternya 10 meter. Memang Indonesia hebat. Silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan.
Tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Apa sesungguhnya ada masalah di sini? Boleh dibandingkan coba. Perhatian pada rakyat kecil kampung-kampung antara apa yang diarahkan Pak Jokowi dengan kemudian eranya Pak Basuki dengan eranya Anies, coba dilihat. Kami lindungi, kami tata kampung-kampung itu. Tidak ada lagi rasa takut di kampung-kampung itu. Anies kok ngomong kayak gitu, dasarnya apa? Mas Anies. Nah kan nih, ada nih kan. Katanya PT Yamaha Indonesia tanggal 31 kemarin PHK karyawannya, ketua buruhnya nggak bisa ngapa-ngapain, kasihan abis demo di PHK. Nah, coba dong. Ya buat karyawan manapun ya yang ternyata terkena PHK setelah mengikuti aksi demo, lalu tidak ada pertolongan ataupun perhatian dari ketua buruhnya ya, boleh komen atau enggak inbox ya untuk menambah informasi. Siap, semangat, lancar jaya, kompak selalu. Beginilah kalau partai dibuat bukan untuk kepentingan rakyat ya, tapi kepentingan keluarga. Jadi otak para kadernya itu kosong semua. Masa pegiat media sosial kena teror dan intimidasi, kader partai kosong ini malah bilang ini rekayasa, ini settingan, ini hoax. Hati-hati loh. Setiap kalimat yang lo ucapkan itu harus bisa dibuktikan ya. Kalau nggak bisa lo buktikan, lo itu bisa dipidana. Yang kayak gini nih, ciri-ciri orang pemecah belah bangsa ya, harusnya bisa dipidana ini. Jangankan tindakan, omongan aja banyak banget yang ngasal, Bang. Contohnya nih, waktu itu sempat viral, pendukung 01 nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib milih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Gitu. KDN tukang bohong. Janji doang. Mana yang ngeselu bulan dari 2002 genep deui sukaan tinggal sapoe deui. Encan-encan kene cairna. Dasar tukang bohong. KDN tukang bohong. Pemerintah kita kembali melakukan blunder dan kali ini pelakunya itu Mayor Teddy. Minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau. Kata Mayor Teddy, Presiden Prabowo ini langsung mengirimkan helikopter pribadi untuk bencana Aceh. Tapi setelah saya cek LHKPN Presiden Prabowo tahun 2025, nggak ada tercatat helikopter pribadi. Alamak. Terus helikopter ini punya siapa? Kalau punya negara, ya bilang punya negara. Kalau punya pinjaman, kasih tahu siapa pemilik aslinya. Karena bencana bukan tempat sandiwara, bukan tempat pencitraan. Saking jeleknya pemerintahan ini, mereka harus pencitraan sampai segininya loh.
Belum lagi kalau kita ingat bantuan 50 ton pakai uang negara, tapi ditempel muka Prabowo. Ini muka yang sama yang melakukan pelanggaran HAM. Muka yang sama yang melakukan pembangkangan konstitusi 2 kali. Muka yang sama yang mendukung perusakan hutan. Dan muka yang sama yang akan segera membungkam demokrasi lewat penghapusan pilkada. Karena transparansi itu sederhana. Kalau ada, tunjukkan. Kalau nggak ada, ya udah, diam. Inilah pemerintah kita yang haus validasi dan dikit-dikit klarifikasi. Dana desa itu bukan dipakai buat benerin jalan rusak. Dana desa bukan dipakai buat ngaspalin jalan yang belum diaspal. Lu jangan ngada-ngada lu. Asal aja lu. Dana desa bukan pakai untuk hal-hal seperti itu. Dana desa itu dikasih oleh pemerintah pusat ya, buat kepala desa. Lu pikir kepala desa ini nggak ada kebutuhan? Kepala desa juga punya kebutuhan. Enak aja. Dana desa mau dipakai buat benerin jalan rusak, mau dipakai buat aspalin jalan. Enak aja lu ngomong kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Dana desa ya, buat kepala desa. Lu pikir kepala desa nggak ada kebutuhan? Kebutuhan kepala desa juga banyak, ya. Jadi jangan lu pikir kepala desa, dana desa itu buat benerin jalan rusak ya. Nggak ada cerita kayak gitu. Macam-macam lu ya. Oke teman-teman, ya. Jadi kurang lebih seperti itulah isi pemikiran dari anak kepala desa yang ada di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang kemarin mengintimidasi salah seorang konten kreator bernama Holis ya. Karena konten kreator ini dia sering posting atau upload jalan rusak di desanya ya. Lalu kemudian keluarga dari kepala desa ini tidak terima dengan postingan tersebut. Mereka lalu datang kemudian marah-marah ya. Mereka teriak-teriak lalu sambil nunjuk-nunjuk dan juga sempat mencekik si konten kreatornya. Oke, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya teman-teman bisa saksikan di channel YouTube saya, Bas dan Sebo. Di situ saya sudah upload video terbaru. Selamat menyaksikan. Sekarang masih 2025. Bukan Pak Roy Suryo. Ini sangat penting. Jadi nanti akan saya bahas. Ini sangat penting. Kenapa? Kita jangan terkontaminasi. Anak-anak muda dan para rekan-rekan mungkin mahasiswa-mahasiswa maupun masyarakat. Berkaitan dengan masalah ini ya, yang dihadapi Pak Roy Suryo dengan yang lainnya, saya kasih satu saja. Yang pertama adalah fakta. Saya luruskan. Dosen di mana? Saya luruskan buat Pak Roy Suryo. Dosen di mana? Pak Anda nggak ngerti Undang-Undang 14 tahun 2008, kurang baca Anda. Bukan kurang baca. Anda Bapak, kurang baca, udah jelas. Bapak begini, kasih udah kesempatan jelas. saya Pak. Dengerin dulu. Iya. Kasih kesempatan saya. Ya kesempatan kalau salah nggak usah kasih kesempatan. Salah ini menyesatkan. Pak Roy Suryo tidak bisa menjustis seorang bersalah. Iya. Kalau belum ada putusan pengadilan. Saya tidak bisa menjustis, tapi saya menjustis. Bapak, saya nggak mengatakan Anda salah. Saya mengatakan Anda belum baca Undang-Undang 14. Bukan, tadi Bapak sampaikan 2008. Pak, saya masih mendengar dan bisa mendengar. Anda belum baca Undang-Undang 14 2008. Ya. Pernah baca nggak? Iya, tentu Bapak. Oke, pasal 18 bunyinya apa? Ya. Ayat 2. Iya. Pasal 18 ayat 2 bunyinya apa? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Saya sampaikan. Bunyinya apa? Bapak seperti ini kegaduhan. Ini dosen nggak ngerti, nggak pernah baca. Ini nggak apa? Bapak, udah nggak usah. Bapak sudah kegaduhan dalam berpikir. Enggak. Kenapa? Terus terang saja, kita dalam perkara ini Bapak ini dosen kurang baca, repot mahasiswanya kalau kayak gini. Sudah ditetapkan kampus sebagai mana? tersangka. Kampus mana? Anda kampus mana? Mohon maaf, kita berikan Bapak kasih kesempatan kepada saya. Iya, sebutan dulu kampus mana biar kita ngerti. Mas Roy. Biar kita ngerti. Bapak kalau bukan kuasa hukum, Anda akademisi kampus mana? Ya, dengar Bapak. Itu aja jam nggak bisa. Bapak, kampusnya jangan-jangan ruko. Oke. Isu hangat kadang bikin hangat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Ini gue bukan tiba-tiba mau komen ya, ini Caimin nanya ya, di Liputan 6 Caimin nanya, jangan cuma kritik, apa solusinya? Kalau misalkan gak mau pakai APBN terus gimana solusinya? Ini anak-anak mau belajar di mana? Nah ini gue kasih jawaban versi gue. Jawaban versi gue juga gue ambil dari orang-orang yang katanya itu udah paham banget sama dunia pondok, kayak dunia pesantren. Katanya mereka itu menjunjung tinggi nilai gotong royong, ya kan? Makanya ada sistem yang ngecor barang itu dan mengharapkan keberkahan. Nah kalau kayak gitu kenapa nggak pondok pesantren lain ngambil anak-anak atau santri-santri dari Al-Khozini ini? Toh sistem ini juga udah diterapin di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Contoh ya di Depok nih ya, itu SMA
N7, SMA Negeri 7, dulu sekolahnya di mana? SMA Negeri 4. Dulu SMA Negeri 8 ada di mana? Ada di SMP Negeri 6 Depok. Nah, kenapa cara ini nggak diterapin di Pondok Pesantren Al-Khozini ini kalau emang pemerintah mau membantu? Soalnya nih ya, Pak Caimin, nih kalau misalkan pakai APBN kesannya kayak Bapak dan pemerintah lain itu memprioritaskan pondok pesantren ini, Pak. Sementara banyak sekolah-sekolah yang masih membutuhkan. Pak, saya volunteer dari tahun 2009 sampai detik ini, ya Pak. Masih banyak sekolah negeri yang fasilitasnya tidak layak, akses ke sananya tidak layak. Itu satu. Kalau concern Bapak adalah Bapak bingung nanti santri-santri Al-Khozini ini belajar di mana, kenapa sampai sekarang masih aja ada artis-artis yang bikin sekolahan sendiri, Pak? Kenapa sampai sekarang masih aja ada sekolah-sekolah yang galang donasi sendiri, Pak? Buat sekolahnya biar lebih layak. Concernnya tuh di situ, Pak. Kenapa sekolah yang jelas-jelas punya negara aja, yang diurus sama negara aja itu belum layak banget gitu kan? Kenapa harus merenovasi yang jelas-jelas punya orang lain, yang punya pribadi? Itu solusi dari saya ya, Pak. Atau mungkin netizen ada solusi yang lebih baik lagi? Boleh, silakan komentar ya. Saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Ya, menurut saya biarkan gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau boleh apa tidak? Begini kalau substansi, boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Sudah bilang, boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nolapuna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Kita kan, saya berulang lagi, beban hutang kita tinggi. Satu, dana PEN. Dua, membiayai Kertajati. Kita ngebiayain terus, hasilnya nggak ada. Rutin operasional. Iya, membiayai Pak. Betul. Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apapun. Gitu loh. Padahal lembaga bisnis itu, lembaga penerbangan bisnis. Yang ketiga Aljabar. Betul. Kertajati dan Aljabar itu kalau digabungin 100 miliar. 150 kan? 150 Pak. 150. Aljabar itu 45 per tahun. Kertajati 100. Pertanyaan saya, bisa nggak sih? Karena kita ngebiayain terus juga nggak ada hasilnya, Kertajati stop dulu deh. Ya. Ya kita harus jujur loh Pak. Iya. 50 miliar itu memang lebih banyak kepada operasional ke layanan. Artinya manajemennya dibiayai, betul, digaji, tapi menghasilkan apapun tidak. Ya, penerbangan hanya 1-2 penerbangan saja Pak. Kemana wae teteh masih jalan. Ya kayak karena gini lah, kita jujur-jujuran aja. Kita dorong umroh, mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, ya kan? Tapi kan harus ngerahin ASN. Saya jujur aja, walaupun nama saya, gambar saya dipasang, saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial. Nggak setuju. Saya walaupun saya ikut ngomong, jadi saya itu ngomong tuh promosi. Tapi kalaupun didorong PNS diwajibkan, apa nggak boleh. Kenapa? Tidak akan melahirkan benefit komersial.
Emang udah satu penerbangan, besok mau diterbangin lagi ASN lagi? Kan nggak bisa gitu loh. Kurang sehat ya Pak? Ya kurang sehat. Maksud saya, APBD Provinsi Jawa Barat itu harus memiliki manfaat dan benefit bagi kepentingan rakyat Jawa Barat. Tidak boleh membiayai kegiatan-kegiatan yang terus mercusuar. Gitu loh. Kalau saya sih mau menyampaikan aja, saya nanti mau menemuin jajaran pemerintah pusat, Pak Menhan, Kepala Bappenas, kemudian ya kita ingin sampaikan saja, Kertajati ini kita serahin aja ke Kementerian Perhubungan, ke pusat. Kementerian Pertahanan, Pak. Kalau saya ngajuin tukernya adalah Kertajati menjadi pangkalan udara pertahanan TNI AU plus industri pertahanan dalam negeri. Jawa Barat ngelola Hussein. Bapak betul nggak cara berpikir saya? Betul nggak cara berpikir saya? Ya, cuman Hussein juga ada obstacle Pak, karena penerbangan pesawat jet kan dibatasi gitu. Iya bener, saya tahu Pak. Tapi kan daripada itu maju ya karena ada sisi loh, Pak. Ada di sisi kita sebagai orang Jawa Barat Pak. Ini Jawa Barat provinsi sedemikian gede dengan tingkat laju penumpang yang sangat tinggi, tidak ada satupun bandara yang berfungsi secara optimal operasional. Masih mengandalkan Soekarno-Hatta ya Pak? Soekarno-Hatta dan yang dapat berkah itu Halim. Lu saya juga pengennya lewat Halim lebih dekat dari rumah. Apalagi orang Bekasi. Tapi kan kalau yang satu diserahin ke TNI kemudian Hussein dan kemudian di situ ada PTDI geser ke sana, Pindad geser ke sana. Kan efek, nah kemudian Hussein kan bisa dikelola komersial, kawasannya bisa komersial, kemudian PTDI bisa dikerjasamakan, kalau itu ganti tuker-tukeran, ya pemerintah pusat menyetujui tukeran, itu bisa komersial, hidup Pak, cepat itu. Ya Hussein walaupun tidak bisa beli pesawat-pesawat yang bisa, yang propeller Pak, yang sekarang kayak Wings itu, bisa, bahkan rencana mau nambah ke Lampung Pak. Dan itu bisa penuh Pak. Jadi Semarang, Jogja. Bayangin lah, Gubernur Jawa Barat kalau ada perlu mau terbang keluar Jawa Barat ke Jakarta dulu Pak. Padahal kalau bisa dekat 20 menit. Walaupun saya mah dari rumah aja kan Subang. Sebenarnya lebih dekat ke Halim kalau ngomong saya mah daripada ke Hussein. Ke Halim ya kan gitu loh. Jadi kan yang dapat benefit ekonomi itu di luar provinsi Jabar. Dan itu nilai, coba oleh Bapak bayangin, umroh tiap hari, haji tiap hari. Tapi kan kita paksa-paksa juga, nanti kita jebol terus. Kan terus problem saya itu adalah kita selalu ingin ngandalin APBD untuk nombokin. Gak bisa, APBD bukan untuk itu. APBD untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat. Harus pendidikannya baik, layanan kesehatannya baik. APBD itu harusnya bikin rumah sakit yang mewah. Layanan publik langsung. Yang bandara itu menurut saya sebenarnya itu harusnya dibangunnya oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah provinsi. Dan kewenangannya memang ada di pemerintah. Bener nggak ngomong saya? Iya Pak, memang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ya harusnya bangun bandara di Jabar itu pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi. Gua hari ini lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gue datang ke sini untuk mensupport Laras Faizati. Dia bukan kriminal, dia adalah korban dari tidak becusnya penegakan hukum di Indonesia. Tidak pernah ada tindakan atau rencana atau kemampuan Laras apapun itu ya untuk melakukan pembakaran ya. Yang diucapkannya di media sosial murni bentuk dari kekecewaan dia sebagai warga negara Indonesia. Bapak, terima kasih ya karena sudah memperjuangkan hak buruh dan berdemo untuk meminta pemerintah menaikkan upah buruh. Cuma mohon maaf Bapak, kalau boleh Mama ngasih masukan,
Ya kalau demo aja dan sampaikan aspirasi Bapak dan teman-teman secara baik-baik, secara konstitusi, karena apa yang Bapak sampaikan itu adalah juga dilindungi oleh undang-undang. Betul Pak. Terus Bapak juga jangan pernah cuma hadir pas tatkala demo permintaan naik gaji doang Bapak. Bapak juga kalau menurut Mamang juga harus hadir tatkala ribuan bahkan puluhan ribu buruh di PHK oleh perusahaannya. Jadi pas demo Bapak menyuarakan suara buruh, tapi pas seolah-olah bahwa PHK tersebut adalah salah atau tanggung jawab pemerintah saja, dan Bapak harusnya juga hadir di sana. Jangan pernah hilang ya Pak ya pas ada buruh yang kena PHK. Dan Bapak juga kan juga pernah jadi tim sesnya Anies kan, nggak apa-apa itu hak politik Bapak. Cuman pastikan bahwa Bapak bersuara benar murni atas nama buruh, jangan atas nama politik Bapak pribadi ya. Terus untuk berdemo juga kalau bisa Bapak jangan nggak usah nantang orang, nantang KDM, nantang apa, nggak usah. Sampaikan saja aspirasinya, sampaikan saja yang ingin Bapak sampaikan tanpa harus menantang orang, karena Bapak itu adalah orang tua, Bapak itu berpendidikan, dan Bapak ini adalah seorang presiden partai buruh. Jadi jangan sampai statement Bapak justru menenggelamkan partai Bapak ya. Jadi tolong demo mah tetap demo, silahkan sampaikan aspirasinya, tapi tetap menjaga. Jangan sambil merusak juga ya, karena apa yang Bapak rusak setiap demo itu adalah dari uang masyarakat juga ya. Terima kasih Pak. Hari ini gue mau nanya keluar warga, sebenarnya seberapa kenal mereka sama media Tempo yang digugat 200 miliar? Sekarang kita langsung tanya aja. Let's go. Tahu Tempo gak? Yang ini bang? Oh, jam tangan. Sorry, tahu Tempo gak? Tempo kita tahu. Tahu? Pernah baca? Pernah baca sih enggak. Kenapa tuh? Kita lebih mending baca Kompas sih. Jadi lebih baik baca Kompas daripada Tempo? Iya, soalnya Tempo lebih kayak gosip gitu sih Kak. Tahu Tempo gak? Apa itu? Aku tanya tempe. Tahu Tempo gak? Tahu, kenapa emang? Kakaknya suka baca Tempo? Kurangin aja sih, soalnya media itu kan harusnya netral ya. Kalau Tempo kan nggak netral. Tahu Tempo gak? Abang dari Tempo? Bukan. Oh, kalau abang dari Tempo, saya omelin. Abang ya. bukan Pak. Maaf ya Pak ya. Yang diomelin Bang? Iya anjing, jadi gue minta maaf atas nama Tempo. Ini kan hari Natal kan ya. Tadi saya buka TikTok, ada yang komen begini. Kok Abah McD gak ngucapin selamat Natal ya di TikToknya? Atau di Instagramnya? Setelah saya baca komentar itu, saya langsung buka akun TikToknya Abah. Ternyata emang gak ada. Begitu juga akun Instagramnya Abah, gak ada ucapan selamat Natal. Oke, sebelumnya di sini saya bukan mau ngebela Abah Al-Mekdi ya. Saya di sini hanya ingin meluruskan bahwasanya ya mungkin Abah Al-Mekdi kelupaan. Ya karena kalau kalian buka akun TikToknya Abah, kalian bisa lihat isi konten Abah sekarang apa. Nih yang disematkan oleh Abah, semuanya postingan Abah dengan para pengungsi atau para korban banjir di Aceh. Jadi bisa jadi Abah lagi sibuk bikin konten. Bukan cari muka loh ya, lagi sibuk bikin konten. Atau bisa jadi Abah McD lagi sibuk ngurusin ormas barunya. Kan kemarin udah di launching tuh kartu ormasnya. Ya bisa jadi Abah sekarang lagi sibuk di sana. Karena kalau kita flashback ke belakang, dulu pas masa-masa kampanye Pilpres, Abah itu pernah loh ngucapin selamat Natal. Bahkan Abah pernah mendatangi panti Kristen merayakan Natal. Atas nama keluarga besar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, izinkan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga ketenangan. Capres nomor 1 Anies Baswedan merayakan malam Natal bersama anak-anak panti asuhan Santo Thomas di Ungaran, Semarang pada Minggu malam. Didampingi sang istri dari Perhati, Anies makan malam dengan para anak-anak panti asuhan. Dengan didampingi istri. Nah, kalian lihat sendiri kan? Pernah kan Abah ngucapin selamat Natal, bahkan sampai ngerayain loh sama anak-anak panti? Jadi jawabannya kenapa Abah sekarang nggak ngucapin Natal di akun sosial medianya? Ya karena Abah lagi nggak butuh suara orang Kristiani. Nanti butuhnya 2029 nanti pas Abahnya pres lagi. Itu pun kalau Abahnya pres. Nah barulah Abah ngucapin selamat Natal lagi. Kalau sekarang mah kan nggak butuh. Nanti aja kalau udah butuh suaranya baru datangin, baru ucapin gitu. Sekarang mah fokus ke para pengungsi banjir aja dulu.
ngucapin selamat Natal nanti aja, nggak terlalu penting. Tapi by the way yang saya tangkap di sini ternyata ya Abah itu pernah ngucapin selamat Natal. Tapi kan kata Ustadz kesayangan Abah, Al-Ustadz Abdul Somad, mengucapin Natal itu nggak boleh, haram hukumnya. Ketika umat Islam mengucapkan selamat Natal, ketika engkau mengatakan selamat Natal, maka konsekuensinya 4. Pertama, kau berarti mengatakan Yesus anak Allah yang tunggal, haleluya. Yang kedua, berarti kau mengatakan dia adalah mati di palang salib. Ketiga, berarti dia lahir tanggal 25 Desember. Itu tak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Guys, kalian udah nonton video Nisa Sabian yang terbaru? Yang dia lagi jualan. Umi tuh coba-coba beli. Komenan-komenan netizen yang gak bisa move on. Aduh nih, mari ini kita cek. Umi anjing. Enggak sudi, nanti lu dapat komisi. Umi das. Umi lakur. Aduh. Ani no, umi yes. Umi babi. Cukup netizen, move on, biarkan dia bahagia dengan keluarga barunya. Coba deh kalian nonton, ada satu pernyataan dari Taqi Malik waktu Dr. Richard memberikan pertanyaan logik jebakan tentang beli tanah atau bangun masjid termasuk rumahnya seharga 9 miliar, namun dananya masih 100 juta. Jawabannya bikin geleng-geleng kepala sih. Lagi-lagi agama yang dijadikan kambing hitam atas kelalaian berpikir dan bertindaknya gitu. Saya ingin membangun masjid nih, total kebutuhan masjidnya kita samakan ya, 9 miliar rupiah. Itu baru tanah loh, belum jadi masjidnya loh. Termasuk dengan rumahnya. Termasuk ada rumahnya. Ya, Dr. Richard punya duit berapa? 100 juta. Kan nggak logik dong. Kita ngomong kayak gitu ya, nggak logik juga. Nah di satu sisi, Mas Taqinya kan cuma punya 1 miliar pada waktu itu. Apakah tidak ada terpikir ditunda dulu? Saya yakin konsep dengan ketika kita ingin melakukan satu amal baik, niat baik gitu ya, saya yakin pasti akan dimudahkan sama Allah. Saya nggak tahu beliau belajar agama dengan sungguh-sungguh atau bagaimana, tapi kenapa sulit sekali menyeimbangkan antara ilmu agama dan logika sehat, padahal agama itu justru memerintahkan keseimbangan antara iman, akal, dan hikmah. Memang ada ayat yang menjelaskan bahwa jika niatnya baik, Allah akan memudahkan jalannya gitu. Tapi jangan lupa Allah juga memerintahkan agar beramal sesuai kemampuan, bukan memaksakan diri di luar batas daya dan harta. Kalau misalnya Anda wahai Taqi Malik punya dana 1 miliar, sementara proyek tanah masih termasuk rumahnya butuh 9 miliar, niat Anda mungkin tulus, mau berbuat baik, tapi minimal ikhtiarnya sesuai kemampuan. Kalau baru sanggup 1 M, ya cari opsi lain yang bisa dijalankan dengan 1 M itu. Bukan malah memaksakan proyek 9M dengan dalih nanti Allah mudahkan. Itu bukan iman sih, itu cacat logika bagi saya. Saya paham kalimat seperti, kalau niatnya baik Allah pasti bantu. Memang benar secara nilai spiritual, tapi akan menjadi salah besar ketika dipakai untuk menjustifikasi keputusan tanpa perhitungan. Karena Al-Quran tidak pernah menyuruh kita bertindak tanpa hikmah dan perencanaan. Bahkan Allah menegaskan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan gitu. Artinya jelas, niat baik pun itu tidak boleh mengabaikan akal sehat dan pertimbangan resiko. Kalau punya 1M lalu langsung proyek 10M tanpa dasar kuat, itu bukan tawakal sih, itu spekulasi atas nama agama. Lo tau gak, ada media yang inisialnya Tempo melakukan aksi demo karena digugat 200 miliar sama Menteri Pertanian. Singkatnya guys, Tempo ini tuh bikin berita yang ada visualnya dan dianggap menyesatkan. Gambarnya itu ada tumpukan karung beras, bolong-bolong, ada kecoaknya. Terus dikasih tulisan judulnya, poles-poles beras busuk. Nah akhirnya Dewan Pers Indonesia tuh ngecek turun tangan dan bilang kalau Tempo emang terbukti salah dan melanggar kode etik jurnalistik. Dan Tempo ini direkomendasikan sama Dewan Pers tuh buat melakukan kayak klarifikasi, minta maaf terbuka, dan lain-lain. Tapi tidak dilakukan semuanya sama Tempo. Nah, Menteri Pertanian Pak Amran ini ngerasa kalau Tempo nih udah menghina profesi petani di Indonesia. Di saat para petani ini udah berhasil mencapai surplus beras. Petani di Indonesia ini udah kerja keras ceritanya, tapi hasil kerja mereka ini malah dihina sama media Tempo.
Nah, jadi buat menjaga marwah para petani di Indonesia, akhirnya Menteri Pertanian tuh melakukan gugatan hukum terhadap Tempo. Jadi Menteri Pertanian tuh mau melindungi petani di Indonesia lah. Tapi di saat yang bersamaan, Tempo ini malah nggak terima kalau mereka digugat. Mereka bilangnya tuh tidak ada kebebasan pers dan malah nyalahin Presiden Prabowo di orasi demonya. Kalau pendapat pribadi gue ya, Tempo itu kan media yang udah punya legalitas, udah direkomendasiin sama Dewan Pers juga harus ngapain, tapi ngeyel. Ya udah, kalau misalnya digugat, jalanin aja proses hukumnya. Soalnya kan kalian udah menghina profesi petani di Indonesia. Ini kalian malah demo. Demonya mengatasnamakan rakyat. Lah kalian aja menghina rakyat. Petani kalian hina. Petani kan rakyat. Kalau disuruh ganti rugi, ya udah minta aja sama bos kalian, kan banyak duit. Siapa tuh namanya? Siapa guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, yang juga adalah Presiden KSPI dan pernah menjadi pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 3 periode, ILO Governing Body berkantor di Jeneva, dan kebetulan juga masih jadi Ketua Majelis Nasional FSPMI. Pada hari baik ini, kesempatan yang baik ini, yang penuh berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konten juga, Wok. Iya, pencitraan juga. Budi sampai disebutin deh. Main presiden-presidenan. Presiden Serikat. Presiden Partai Buruh. Di mana-mana ya. Wok ya. Yang gue tahu tuh Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai PDIP, Ketua Umum Partai Nasdem. Nggak ada tuh. Presiden Partai Demokrat, Presiden Partai Buruh. Bahkan sekelas Pak SBY aja yang mantan presiden, nggak ada tuh bikin statusnya itu Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden Partai Demokrat. Nggak ada, Wok ya, nggak ada presiden-presidenan. Ngimpi jadi presiden. Emang siapa yang mau milih? Hah? Gue tanya. Ngatain orang ngonten, situ ngonten juga. Ngatain orang pencitraan, situ pencitraan juga. Cuma kagak laku pencitraannya. Ya. Mending lo daripada ngehujat orang, ya. Mending lo tobat lah, ya. Lo tobat, Wok ya. Lo nantang-nantang orang, fitnah-fitnah orang, dibayar segala macem. Nah, gue nih pakai handphone jadul nih, ya. Konten. Kalau gue dibayar udah pakai iPhone, Wok. Tapi mending hidup gue berkah, ya. Karena hasil keringat sendiri. Kalau lu, iya kan, manfaatin keringat buruh. Iya lumayan. Kagak kerja, kagak ngapa-ngapain. Cuma teriak-teriak doang. Rumah bagus, mobil bagus. Buset dah, enak banget, ya kan. Presidennya berkah, ya kan, buruhnya nggak berubah. Mang, kayaknya ini si bewok uban makin menggila aja. Menggila gimana sih, Bang? Coba Mamang lihat video ini. Mana? Kita datang ke sini bukan anti presiden Prabowo. Kita datang ke sini bukan bermaksud untuk menghantam Pak Prabowo. Tidak, kita justru mendukung Prabowo. Karena yang salah KDR. Kenapa buruh yang disalahkan? Saya bilang ke kawan-kawan petinggi-petinggi pejabat yang mencoba berkomunikasi dengan saya. Yang salah KDR. Tekan itu KDR. Dia yang salah, kok kami yang ditekan. Tekan KDR. Siapa dia? Tak ada apa-apanya dia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu saya minta tenang, sabar. Wah, ente yang nggak tenang, ente yang nggak sabar. Sosok ngajarin pengikut ente tenang, pengikut ente sabar. Padahal yang dari tadi nyolot itu ente, yang tadi teriak-teriak itu ente. Apa Bang Iwan? Jangan lupa ngopi dulu. Oke. Nah, gimana? Aman? Aman. Nah, kalau udah dirasa aman, lanjut. Nah, begini. Itu si bewok uban itu kan demonya rencananya mau di Istana Negara 2 hari, tapi batal.
gara-gara mobil-mobil peserta demo diderek sama polisi. Akhirnya dia demo di depan gedung DPR. Masalahnya demonya kan di Jakarta ya, tapi dia bilang bukan demo untuk presiden, bukan, malah nyerang-nyerang KDM ya, ngedemo KDM, nyentil-nyentil KDM. Ya kan ini aneh Mang Iwan. Aneh gimana, Bang? Ya kalau mau ngedemo KDM kenapa di Jakarta? Kenapa nggak di Bandung, itu di Jawa Barat? Kenapa? Iya, kenapa? Takut. Bisa jadi takut sama warga Jawa Barat. Terus kan kata dia KDM yang salah. Kenapa dia yang ditekan? Kenapa jadi dia yang merasa tertekan? Kapan KDM menekan dia? Tidak ada bukti bahwa KDM menekan-nekan dia. Iya, nggak ada. Emang dianya aja yang depresi itu, Pak. Stres kali ya. Udah gitu yang aneh dia Mang Iwan. Dia kan nyenggol-nyenggol KDM, nyerang KDM. Tapi kenapa